Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan 8 calon guru penggerak Kabupaten Blitar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2/3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Rida Aulia dari SMA Negeri 1 Bintan Timur. Bersama saya Karyani dari SMA Negeri 2 Bintan. Dan saya Petrinda dari SMK Negeri 1 Gunung Hijau. Mari saksikan kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Haryati. Apa kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Rida. Alhamdulillah saya sehat ini Bu. Bagaimana kabar Ibu Rida? Nah, alhamdulillah saya sehat Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terhadap Ibu. Nah, baik Bu, pada kesempatan kali ini, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Dan apakah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya yaitu research dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik diantaranya ada dua, yaitu mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Haryati untuk proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coach saya itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajarannya, Bu. Baiklah Bu Han, demikian telah observasi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terlebih dahulu bersama coach Ibu. Baiklah Bu Rida, terima kasih. Selamat siang Bu Haryati, mohon maaf nih Bu mengganggu waktu Ibu. Kira-kira ada waktu nggak Bu untuk saya bisa sharing tentang pembelajaran biologi saya ini Bu? Selamat siang Ibu Liza, tentu saja. Silakan, apa yang ingin kita diskusikan? Jadi begini Bu Han, saya merasa pembelajaran biologi di kelas saya itu kurang menarik bagi siswa. Mereka tampak kurang antusias dan enggan berpartisipasi jika saya memberikan pertanyaan Bu. Oh, jadi Bu Liza ini melihat siswa Ibu ini kurang antusias dan enggan berpartisipasi. Nah, pembelajaran yang menarik memang kunci Bu agar siswa itu dapat terlibat dengan baik. Apakah Ibu sudah mengobservasi mengapa siswa merasa kurang tertarik dalam pembelajaran Ibu? Ya Bu Han, saya berpikir bahwa mungkin metode pembelajaran saya yang tidak cukup variatif ya Bu ya. Dan saya menyajikan soal saja. Hal ini membuat siswa tidak tertarik Bu dalam pembelajaran saya. Nah, kira-kira nih Bu, dari rentang skala 1 sampai 10, sampai di mana ya Bu ketertarikan siswa dalam pembelajaran Ibu selama ini? Saya rasa Bu ya di nilai 6 Bu. Saya melihat siswa masih kurang tertarik dalam pembelajaran selama ini. Saya banyak menggunakan ceramah dan latihan soal saja, tetapi sepertinya itu tidak cukup ya. Sebenarnya itu langkah pertama yang sangat baik Ibu Liza. Jadi apa yang Ibu lihat dalam pembelajaran sehingga Ibu ini mengatakan nih bahwa solusi yang Ibu tawarkan itu tidak cukup untuk siswa? Saya melihat siswa hanya mengerjakan latihan soal saja dan tidak ada interaksi dari siswa satu dengan siswa yang lain, jadi kayaknya kelas itu monoton. Oh begitu. Tadi kan Ibu Liza mengatakan bahwa metode pembelajaran Ibu itu tidak cukup variatif nih dan hanya banyak menggunakan ceramah dan latihan soal saja. Apakah Ibu pernah melihat pembelajaran interaktif sebelumnya yang sudah diterapkan oleh guru-guru yang lain? Iya Bu, saya pernah melihat dulu bersama kelas lainnya ada guru yang mencoba permainan kahot dan kuis dalam pembelajaran. Namun ada masalah dalam penyampaian materi yang tidak menyeluruh Bu. Saya ingin mencoba metode yang lebih interaktif seperti permainan biologi atau studi kasus nyata. Namun saya juga khawatir bagaimana mengintegrasikan hal-hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Oh, nah itu pertimbangan yang wajar Bu. Kalau Ibu merasa khawatir, kita bisa memberikan cara efektif agar pembelajaran menyenangkan tanpa mengorbankan materi yang kita berikan. Apakah ada ide lain dari Ibu Liza nih supaya pembelajaran itu dapat menyenangkan dan materi dapat tersampaikan? Nah jadi gini ya Bu Han, menurut saya mungkin kita bisa merencanakan beberapa sesi khusus untuk mendapatkan umpan balik dari siswa terkait pembelajaran biologi. Sesi khusus tersebut mungkin bisa menjadi
sesuatu yang bisa saya eksplorasi untuk metode pembelajaran saya selanjutnya. Nah, jadi menurut Ibu, apa cara yang terbaik sebagai guru untuk meminta umpan balik nih dari siswa tentang perubahan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Saya rasa saya bisa menggunakan kuesioner anonim atau berbicara secara terbuka dengan mereka setelah sesi pembelajaran. Ini akan memberi saya informasi tentang perubahan apa yang saya lakukan untuk menerapkan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa di kelas saya. Wah, itu bagus itu Bu, mengumpulkan umpan balik dari siswa adalah ide yang sangat bagus. Jadi setelah mendapatkan hasil umpan balik dari siswa, kira-kira nih rencana apa lagi yang akan Ibu laksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang sangat interaktif? Jadi rencana saya ini ya Bu ya, hasil umpan balik dari siswa yang saya lakukan, saya dapat menemukan metode atau gaya belajar apa yang cocok untuk saya terapkan nantinya. Kemudian saya juga akan menggali informasi dari beberapa guru yang sudah mengikuti beberapa pelatihan pembelajaran inovatif seperti Pak Agus yang baru saja selesai pelatihan penyusunan media pembelajaran inovatif dengan menggunakan Canva. Saya akan belajar dengan beliau bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik. Wah, ide yang sangat mantap itu Bu. Kira-kira kapan ya rencananya Ibu akan melaksanakan survei umpan balik siswanya? Baik Bu, rencana saya pada pembelajaran biologi selanjutnya saya akan melakukan survei umpan balik dari pembelajaran selama ini. Nah, setelah mengetahui kita bertemu kembali ya Bu ya, supaya ada masukan dari Ibu nantinya sekaligus untuk penerapan model pembelajaran interaktif selanjutnya. Kalau bisa kita ajak Pak Agus Bu untuk belajar bersama tentang media pembelajaran Canva ini. Wah, boleh nih Bu, minggu depan setelah mengambil umpan balik dari siswa, kita kembali berdiskusi ya Bu. Tetap semangat, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Har, saya merasa lebih percaya diri setelah berbicara dengan Ibu. Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dan melibatkan siswa dalam proses perubahan ini. Saya senang bisa membantu Bu Liza, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memberitahu saya lagi ya Bu ya. Saya pasti akan melakukan. Terima kasih ya Bu Har atas dukungannya. Sama-sama Ibu Liza. Assalamualaikum Bu Hayati. Bu Hayati tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Liza. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang skala observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator yang ingin dilihatkan? Pada kesempatan praktek coaching tadi, saya sudah mempraktekkan langsung praktek coaching menggunakan alur Tirta dengan Ibu Liza, sehingga alur tersebut dapat membuat coaching menceritakan langsung pengalaman belajar yang dialaminya dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Baiklah Bu Hayati, saya sambil pengamat mengerti praktek coaching antara Ibu dan Ibu Liza sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konsep Tirta. Dan juga bagi Bu Hayati sudah mencoba menggali pertanyaan pemantik kepada Bu Liza sehingga beliau dapat menemukan solusinya sendiri. Apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan praktek coaching ini? Tentunya saya harus meningkatkan 3 kompetensi yang ada pada proses Tirta sehingga saya dapat melakukan praktek coaching lebih baik lagi ini Bu ke depannya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan bersama kita pada hari ini. Semoga di kesempatan lainnya kita dapat bekerja sama kembali. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Rida, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Liza, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Liza. Bu Liza bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oke Bu Rida, hari ini mau coaching bagaimana? Sudah siap? Iya Bu, hari ini mau coaching, alhamdulillah sudah siap Bu. Oke. Nah baik Bu Rida, saya ingin sharing sedikit tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Bagaimana Bu Rida, bisa? Bisa Bu, ya di sini Bu.
Saya ingin topik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Haryati nanti lebih spesifik supaya mengidentifikasi keberhasilan saya. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Haryati sebagai coaching. Misalnya tingkat keberhasilan saya meng-coach Bu Haryati ketika Bu Haryati bisa mengemukakan ide kreatif, muncul ide, bisa melaksanakan rencana aksi nyata, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi nyata tersebut, Bu Ida. Oke, baik Bu Rida. Kompetensi coaching mana yang akan Ibu Rida kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya, dalam mengirim coaching nanti dalam menggali potensi dari diri coaching saya, Bu Ida. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu Rida observasi? Saya ingin observasi bagian identifikasi, karena saya kadang bingung dalam menentukan kata kuncinya, Bu Ida. Oke. Nah, kira-kira apa indikator tercapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu Rida sebagai coach? Pertama, saya dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya adalah coaching bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Lalu coaching menentukan aksi-aksi dari solusi. Coaching dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Lalu coaching dapat mempertanggungjawabkan keputusan atau aksi yang telah disepakati. Oke, baik Bu Rida. Semoga coaching pada hari ini berjalan lancar ya Bu Rida. Silakan dilakukan coachingnya, saya akan observasi ya. Terima kasih Bu Ida, semoga coaching hari ini berjalan lancar dan baik. Amin. Assalamualaikum, halo Bu Rida. Waalaikumsalam, halo Bu Haryati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat nih Ibu. Bagaimana Bu Rida kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Haryati. Jadi Bu Haryati, apa nih yang mau kita bicarakan pada saat hari ini? Terkait pembelajaran saya Ibu di salah satu kelas. Jadi saya ini kan mendapatkan pembelajaran di jam 14 sampai 15.40 itu di pembelajaran matematika. Nah, murid banyak yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik Bu jika di jam tersebut. Oh, baiklah. Berarti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi ya Bu Haryati ya. Boleh Bu. Kira-kira apa harapan Ibu dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharap bisa menemukan solusi agar siswa itu dapat menyelesaikan tugasnya pada jam tersebut. Oh begitu ya Bu Haryati ya, bisa ceritakan tentang apa yang terjadi sehingga itu jadi masalah bagi Bu Haryati? Begini Bu, sebelum memulai pembelajaran saya kan pasti menanyakan nih bagaimana perasaan murid saya pada hari itu. Murid saya banyak yang memberikan emoji itu dalam keadaan tidak bahagia. Nah, untuk membuat perasaan mereka fresh kembali, tentu saya melakukan ice breaking, ya, baru melanjutkan ke materi yang ingin dicapai pada saat itu. Materi saya itu bagaimana menentukan penyelesaian persamaan kuadrat trigonometri. Materi ini tuh merupakan materi lanjutan Bu dari materi yang sebelumnya. Setelahnya saya memaparkan materi, saya meminta murid untuk menyelesaikan tugas. Hasilnya itu murid tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik Bu. Bagaimana kondisi murid pada saat itu ya Bu Arya? Kalau di jam 14 hingga 15.40 itu kondisi murid saya itu sudah tidak fresh lagi Bu, dan motivasi belajar mereka juga sangat rendah. Tinggal sisa-sisa tenaga mereka aja yang memulai pembelajaran, mungkin karena dari pagi ya Bu mereka belajar. Oke. Berarti kondisi murid yang tidak fresh dan motivasi yang rendah ya Bu ya. Jadi masalah ini, jika masalah ini tidak ada, apa yang ingin Ibu Haryati capai? Yang ingin saya capai itu tentu murid dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik. Menurut Ibu Haryati, tugas yang baik itu yang seperti apa? Menurut saya itu tugas yang baik itu tentu tugas yang dikerjakan dengan menyelesaikan semua soal yang saya berikan, dapat mengumpulkan tepat waktu dan menjawab apa yang saya tanyakan. Baik, berarti kalau kita di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi siswa Ibu Haryati berada pada level mana saat ini? Menurut saya ada di level 6 sih Bu. Nah, dengan apa yang akan kita cari solusinya, kira-kira mau di level berapa anak kita yang Ibu Haryati? Saya berharapnya di level 8 sih sudah pas menurut saya ya Bu ya. Nah, baik Bu Haryati, sejauh ini apa yang sudah Ibu Haryati lakukan untuk mengiring murid dapat mengerjakan tugas dengan baik?
Hal yang sudah saya lakukan adalah mengajak murid Ibu melakukan ice breaking supaya tenaga mereka dan semangat mereka itu muncul kembali, sehingga dapat mengembalikan motivasi mereka nih dalam memulai pembelajaran. Lalu kan suasananya fresh ya Bu. Lalu tugas yang dikerjakan dilakukan berkelompok agar murid itu dapat saling berdiskusi dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Nah, itu sudah bagus itu Bu Haryati. Rencana apa yang akan Ibu Haryati lakukan selanjutnya? Dari awal saya sudah melakukan ice breaking. Mungkin ice breakingnya akan saya buat yang lebih menarik dan lebih energik ya Bu, sehingga kondisinya bisa fresh. Ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya harus mengurangi jumlah soal Bu. Saya akan melihat juga tingkat kemampuan anak-anak saya yang ada di dalam kelas. Jadi Bu Haryati akan membuat ice breaking yang lebih menarik dan mengurangi jumlah soal yang pada kelas yang di jam 9.10 itu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Kira-kira seperti apa strateginya ya Bu Haryati? Saya akan mencari dan berlatih ice breaking yang lebih menarik lagi Bu, sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dalam memberikan tugas, saya komunikasikan dengan siswa saya beberapa kekuatan yang mereka miliki dalam mengerjakan tugas terkait materi yang nanti akan saya bawakan di kelas. Oh begitu ya Bu ya. Di antara dua strategi ini yang Ibu rencanakan tadi, yang mana yang kira-kira paling mungkin Ibu lakukan? Sepertinya saya akan mencoba ice breaking dulu Bu, biar lebih menarik. Rencana berarti ice breaking itu bagaimana ya Bu Haryati ya? Mungkin saya bisa mencari referensi melalui YouTube ataupun TikTok. Saya lalu akan mencoba atau simulasi dulu nih Bu dengan rekan sejawat saya. Jadi setelah Ibu mendapatkan referensi ice breaking yang menarik dari YouTube, Ibu akan mensimulasikan dengan rekan kerja ya Bu ya? Iya Bu benar, saya akan mencoba membawa rekan semapel ketika saya melakukannya sebagai observer dalam pembelajaran tersebut, serta melihat proses pembelajaran saya yang ada di dalam kelas. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu dalam persiapan ice breakingnya? Sekitar 3 hari saja deh Bu Rida. 3 hari itu tidak lama dan butuh komitmen. Indikator apa yang bisa dikatakan bahwa rencana Ibu itu berhasil? Indikator yang bisa saya rencanakan tentu teman ya Bu yang bisa kita ajak latih. Lalu saya juga bisa mencari rekan sejawat. Teman yang diajak berlatih berpendapat bahwa ice breaking yang saya laksanakan sudah sesuai. Lalu murid mengikuti ice breaking dengan baik dan dapat membuat murid itu lebih fresh lagi. Nah, baik Bu Haryati, jadi Bu Haryati sudah mantap nih dengan strategi yang akan dilakukan untuk membantu siswa agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya Bu Rida. Wah tidak terasa nih Bu Haryati, kita sudah di akhir sesi. Iya Bu Rida, tidak terasa sekali ya. Sebelum kita akhiri, apa yang Bu Haryati rasakan di akhir sesi ini? Saya merasa lega banget Bu Rida. Nah, apa yang dapat Ibu simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini? Setelah mengobrol dengan Bu Rida, saya menemukan strategi yang tepat ini dalam melakukan pembelajaran di sesi jam 9 sampai jam 10 atau tepatnya jam-jam siang ya Bu, dari jam 2 sampai 15.40, sehingga murid saya itu dapat menerima pembelajaran saya dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, langkah yang akan saya lakukan mungkin dalam pembelajaran saya bisa menyelipkan ice breaking yang lebih menarik lagi, lalu melakukan komunikasi dengan murid mengenai kekuatan yang mereka miliki dalam mengerjakan tugas di sesi jam terakhir, sehingga tugas saya itu dapat dikerjakan dengan baik. Baiklah, kalau begitu kita ngobrol lagi minggu depan ya Bu Haryati ya. Setelah Ibu Haryati melakukan pembelajaran dengan strategi yang sudah kita rencanakan tadi untuk mendengarkan perkembangan selanjutnya. Baiklah Bu Rida, terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan obrolannya, dan terima kasih juga atas obrolan yang membawa pencerahan bagi saya hari ini. Sama-sama Bu Haryati. Oke Bu Rida, tadi saya sudah memperhatikan, sudah mengamati Bu Rida melakukan coaching dengan Ibu Haryati. Nah, apa yang sudah Ibu Rida lakukan dalam coaching tadi, kemudian apa kira-kira yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Rida inginkan?
Alhamdulillah sudah bekerja tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari beberapa wawasan coach untuk menambahkan ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke. Nah, dari catatan hasil observasi saya, itu Bu Rida meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Bu Rida, terima kasih atas pengetahuannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coaching. Nah, selain itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rida kembangkan? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggiring coaching dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Bu Rida, baik. Untuk sesi coaching kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Selamat siang Ibu Liza, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Aryati. Alhamdulillah baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik juga. Baiklah Ibu Liza, hari ini Ibu kan akan melakukan coaching ya. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Iya Ibu, hari ini insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rida. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Liza. Yang pertama mengenai praktik coaching yang kemarin sudah Ibu laksanakan. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin ya Bu ya, perasaan saya itu nervous dan juga deg-degan karena itu adalah pertama saya melakukan coaching dan belum terbiasa juga dengan alur tintanya. Nah, karena mungkin kemarin belum terbiasa ya Bu ya kita menggunakan alur tirta. Semoga kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya Ibu. Bu Liza, untuk selanjutnya kan dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama ada presence, lalu yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Liza di kompetensi mana nih yang masih kurang? Kalau saya lebih ke bagian presence-nya ya Bu ya, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif untuk mendengarkan coaching bercerita, dan tentunya juga akan sulit bagi kita untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence itu yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Ibu. Ini yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan nih dari praktek coaching kali ini? Nah, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya. Baiklah Bu Liza, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nanti Ibu ini akan praktek biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Selamat siang Ibu Rida, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Liza karena mau bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi pada hari ini. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu Rida sudah mempercayai saya untuk melakukan coaching pada hari ini. Baik Ibu Rida, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya sedikit ada permasalahan dalam pembelajaran. Saya ingin agar siswa di kelas saya bisa semangat dan bergairah dalam mengikuti pembelajaran saya. Karena akhir-akhir ini saya melihat bahwa siswa di kelas saya itu kurang merespon dan kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, jadi tujuan percakapan yang kita capai hari ini adalah supaya siswa di kelas Ibu bersemangat dalam merespon pembelajaran yang Ibu sampaikan. Apakah seperti itu, Ibu Rida? Benar Ibu. Ya. Kira-kira semangat siswa dalam belajar yang seperti apa yang Ibu Rida inginkan? Jadi seperti itu Bu,
Saya berharap dalam saya memberikan penjelasan, siswa antusias dan aktif dalam hal memperhatikan saya mengajar, memberi pertanyaan, lalu menjawab pertanyaan, lalu memunculkan ide-ide baru sehingga kondisi kelas itu berasa hidup dan anak-anak ceria selama pembelajaran berlangsung, Bu. Jadi Ibu Rida ingin dalam PBM yang berlangsung siswa antusias dan aktif dalam hal memperhatikan ibu mengajar ya, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan memunculkan ide-ide yang kreatif dan baru. Nah, kira-kira dalam antusias belajar siswa ini, kalau Ibu Rida ukur, Ibu ingin kira-kira di skala 1 sampai 10 anak-anak Bu Rida di dalam kelas itu berada di posisi mana? Pada saat saya melakukan pembelajaran sekarang ini posisinya berada pada posisi 5, Bu. Jadi kira-kira posisi yang Ibu inginkan itu di angka yang berapa? Mungkin setelah saya melakukan, setelah kita dapat solusinya nanti, Ibu, saya inginnya solusinya presentasinya berubah dari 5 menjadi 7. Berarti sekarang problemnya kita bagaimana meningkatkan antusias siswa ke level atau posisi yang Ibu Rida inginkan. Nah, kira-kira Ibu masih ingat nggak kapan siswa Ibu antusias atau bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ibu? Dan kira-kira hal apa yang membuat mereka antusias dalam belajar? Oh iya, Bu, baru saya ingat. Dulu pernah waktu saya mengajar semester lalu, anak-anak itu semangat. Dalam itu saya menyampaikan materi dengan metode diskusi, lalu membaginya menjadi beberapa kelompok, dan tema diskusi memang sangat digemari oleh mereka, sehingga siswa terlihat antusias dalam pembelajaran. Lalu saya ingat-ingat lagi, saya juga melakukan video-video pembelajaran yang mudah dipahami oleh murid-murid. Nah, itu Bu Rida udah ingat pengalaman mengajarnya pada semester yang lalu ya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Rida selanjutnya? Mungkin sepertinya saya bisa mengulang yang lalu itu untuk mengatasi masalah ini ya, Bu ya. Benar sekali ya Ibu Rida ya, mungkin pengalaman tersebut bisa Ibu terapkan kembali dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya. Dan kemudian kita berharap akan terlihat aktivitas siswa lebih antusias mengikutinya ya. Nah, selanjutnya kalau Ibu menerapkan hal tersebut, kira-kira Ibu punya hambatan? Mungkin kenapa baru-baru ini tidak saya lakukan, mungkin dalam segi persiapan ya, Bu ya. Pasti saya harus menyiapkan videonya, lalu menyesuaikan videonya sesuai dengan apa yang mau saya inginkan dalam pertemuan itu. Jadi persiapan saya lalu memakan waktu yang panjang. Pertama mencarinya, lalu mengedit video, lalu bagaimana merangkum video itu dalam suatu KPD yang saling bersambungan. Itulah yang kira-kira Bu ya hambatannya. Berarti memang butuh persiapan ya Ibu ya. Kira-kira apa solusi yang akan Ibu Rida lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Mungkin dengan cara mencari informasi tentang metode mengajar yang menarik, media pembelajaran yang interaktif, dan juga sharing antar guru tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Bu. Nah, jadi Ibu Rida sudah mendapatkan solusinya bagaimana cara membuat siswa antusias dalam pembelajarannya. Jadi kapan Ibu bisa memulai rencana tersebut seperti yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin mula-mula saya buat RPP dulu nih, Bu. RPP dengan metode yang menarik, lalu menyambungkan dengan medianya. Kemudian saya coba untuk menerapkan dalam pembelajaran mungkin di minggu yang akan datang, Ibu. Bagus sekali Ibu Rida ya. Semoga apa yang Ibu Rida rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Iya Bu, sama-sama. Jangan lupa Ibu Rida nanti menyampaikan progresnya setelah Ibu menerapkan
solusi yang tadi ya Bu ya. Ya Bu, kalau begitu saya mohon izin ke kelas dulu ya Bu, karena masih ada jam mengajar. Oke, silakan Ibu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Liza, saya sangat apresiasi sekali terhadap kegiatan praktik coaching yang Ibu Liza dan Ibu Rida sudah lakukan. Ibu Liza dan Ibu Rida sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur tirta percakapan sudah jelas, ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu, ada yang ingin saya sampaikan dari praktek yang sudah Ibu lakukan, khususnya Ibu Liza selaku coach. Menurut Ibu nih, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan? Oke, terima kasih Ibu Haryati. Nah, indikator keberhasilan dari diskusi kali ini yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang akan dia buat. Oke, baiklah Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Ibu Rida lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya itu apa ya Ibu? Lalu tadi kan Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah melakukan kompetensi tersebut dengan baik. Karena dengan kita bisa hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach itu jadi lebih terbuka ya Bu, dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan selain itu juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun untuk berikutnya. Iya Bu, benar sekali. Terima kasih Ibu Liza selaku coach dan Ibu Rida selaku coaching atas praktik coachingnya hari ini, supaya dapat memberi pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi yang ada pada coachingnya. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Haryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan